Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat kembali beribadah bersama kami di Gereja Apostolik. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jumpa bersama saya kembali di dalam ibadah Minggu, ibadah Raya Minggu 26 November 2023, yang artinya kita ada di minggu terakhir di bulan November ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita ibadah di jam 6 pagi, artinya satu ibadah yang jauh lebih maju beberapa jam dari ibadah biasanya. Ya saudaraku, karena saya percaya ketika kita bangun pagi, lebih awal di hari Minggu, kita memuliakan nama Tuhan lebih awal, kita memuji nama Tuhan lebih awal, di situ kita akan mengawali hari demi hari, minggu demi minggu, waktu demi waktu dengan hadirat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan sempurna. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu di jam 6 pagi hari, maka kita akan menjadi lebih segar, saudara. Kita akan menjadi lebih fresh dalam mengikuti. Ya, saudara, seperti biasa, silakan saudara bagikan link ibadah ini ke sanak saudara, keluarga, kerabat, ke setiap orang yang Tuhan taruh di hati saudara, untuk saudara bagikan, untuk beribadah bersama-sama, untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan bersama-sama. Dan kita nggak mau menikmati itu semuanya, kita nggak mau menikmati hadirat Tuhan sendirian, tapi kita mau menikmati dalam unity, dalam kesatuan, dalam kebersamaan, saudara. Ya, dimanapun saudara berada, ayo, saya mengajak setiap saudara bagikan link ibadah yang ada, sehingga setiap keluarga, sanak saudara, kerabat bisa turut serta mengikuti ibadah online pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, saya juga mengundang setiap saudara untuk bergabung di dalam ibadah onsite di Gereja Apostolik dengan menghubungi nomor yang sudah tertera, dan kita dengan mengikuti link YouTube juga, saudara, dengan subscribe YouTube ini, karena segala pemberitahuan nanti kita akan umumkan melalui YouTube channel ini, saudara. Dan saudara, silahkan juga mengikuti, ya, join di dalam connect group kami di Gereja Apostolik, yaitu di Apostolic Ministry. Saudara silahkan gabung dan WhatsApp ke nomor yang tertera, ya, nomor yang ada di dalam di situ di deskripsi ada tulisan layanan doa atau konseling. Ya, saudara silahkan hubungi nomor itu melalui WhatsApp, sehingga saudara bisa terhubung di dalam connect group kami di dalam Apostolic Ministry. Haleluya, haleluya. Dan saudara, saya percaya melalui grup itu saudara bisa diberkati lebih lagi, saudara bisa dipulihkan, iman saudara bisa dibangun dan dibangkitkan. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau mengawali pagi ini di dalam doa, karena saya percaya ibadah pagi ini adalah ibadah yang penuh berkat, ibadah yang penuh mujizat, ibadah yang penuh lawatan, penuh hadirat Allah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan tata surgawi di dalam ibadah ini yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan dan berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada, sehingga sebagaimana kami ada saat ini, bahkan kami boleh hidup sebagaimana kami hidup saat ini, bahkan kami boleh bernafas sebagaimana kami bernafas hari ini. Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata ya Bapa.
Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersatu hati pagi ini. Kalau kami beribadah bukan supaya kami diberkati, bukan supaya kami mendapatkan ini, mendapatkan itu, tetapi kami beribadah justru karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kami beribadah ini Tuhan sebagai rasa penyembahan kami, sebagai bentuk kerinduan kami, kehausan dan kelaparan kami akan Kristus, kehausan dan kelaparan kami untuk memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, bermazmur bagi-Mu. Karena lebih daripada ketaatan, kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa haus dan lapar akan air susu yang murni, akan cinta-Mu, akan kasih karunia dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan di setiap hidup kami, di setiap langkah kami, biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Pagi ini kami mau mengucap syukur buat penyertaan-Mu seminggu kemarin Tuhan. Seminggu yang lalu Kau sudah sertai, Kau sudah pimpin kami, Kau sudah bimbing kami. Dan kami mau mengawali minggu kami Tuhan bersama-sama dengan-Mu. Seminggu ke depan kami mau melangkah bersama-sama dengan-Mu. Oleh karena itu hari ini kami perlu Tuhan jamahan dan lawatan-Mu. Kami perlu Tuhan anugerah-Mu. Kami perlu Tuhan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan dengan puji-pujian dan penyembahan serta ibadah yang kami lakukan. Tuhan, kuduskan dan sucikan tempat di mana kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan. Karena kami percaya ada hadirat Allah yang tanpa batas, lawatan Roh Kudus yang tanpa batas. Dimanapun Roh Kudus bisa lawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh yang berpengharapan Tuhan beri jawaban. Yang butuh jawaban doa, butuh kekuatan Tuhan, kuatkan Tuhan, jamah Tuhan, lawat dengan kekuatan dari surga. Tuhan, terobosan demi terobosan boleh terjadi dalam nama Yesus. Terobosan demi terobosan terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil alih atas hamba-Mu yang melayani, ambil alih tubuh jiwa roh ini Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa sulitmu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ambil alih atas hamba-Mu sepenuhnya, ambil alih sepenuhnya. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya, kami imani bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memulihkan, menyembuhkan, menyediakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengawali ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati, yang siap beribadah, yang siap puji dan sembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau naikkan pengagungan kita sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan pagi ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita mau katakan Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku angkat selamanya. Hamba memujimu, ku selalu memujimu. Hamba menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku angkat selamanya. Hamba memujimu, ku selalu memujimu. Hamba menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shakaradagabaya, shakaradagabaya, sabayaraku. Haleluya, haleluya. Shakaradagaba, 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 shakaradagaba. Shakaradagaba, shakaradagaba. Oh, semua kemuliaan dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak dimuliakan di atas segala-galanya. Hanya Kau Raja di atas segala raja. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami puja, hanya Kau yang kami agungkan. Oh, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala puji, segala pengakuan, segala penyembahan kami. Bertatalah dan hadirlah di tengah-tengah kami, ya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Kau sungguh baik. Oh, dan karena kebaikan-Mu itu Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu cemas apapun juga Tuhan. Karena kami percaya Yesus mengerti yang kami lakukan. Berhalikkanlah bunga bangun di ladang, Tuhan dikasihi tanpa bekerja. Oh, apalagi kita orang percaya, Tuhan lihat, Tuhan cukupkan. Perhatikan buru-buru udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Oh, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan berikan tanpa bekerja. Oh, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Kaya mengerti segala kami perlu Tuhan Yesus. Kau lebih dahulu yang terbaik buat kami. Yesus Raja, Yesus yang kami sembah, yang kami puja. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau jadi seperti ini ya Tuhan. Kami mau yang jadi seperti yang Kau inginkan. Kami mau jadi seperti Kau. Oh, berikan hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Usyakara bersama Yesyakara. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan Ku
Kau milikku, aku milikku. Kerinduanku ingin padamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biarkan aku seperti matamu, pancarkan kasihmu untuk menjadi seperti. Haleluya, Kau yang terbaik. Dan ku percaya Engkau milikku, aku milikmu. Ingin padamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biarkan aku seperti matamu, pancarkan kasihmu untuk menjadi seperti-Mu. Seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biarkan aku seperti matamu, pancarkan kasihmu untuk menjadi, untuk menjadi, untuk menjadi, untuk menjadi, untuk menjadi seperti. Haleluya, kami seperti Engkau. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ubah hati kami Tuhan, lawat hati kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah kami setulus salib-Mu Tuhan. Karya salib-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau sungguh besar di dalam kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau ubahkan hati kami seperti hati-Mu. Kami rindu Engkau ubahkan, oh, kami setulus karya salib-Mu ya Bapa. Oh, oleh karena itu Tuhan, kami perlu pewahyuan dalam hidup kami. Kami perlu nubuat dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan kehendak-Mu atas kami. Kami perlu Tuhan perintah-Mu atas kami. Kami perlu firman-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kembali Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu untuk menerima janji-janji-Mu. Dan kami rindu Kau lawat Tuhan setiap kami. Tuhan, oh, berkati jamaah setiap kami Tuhan. Kami percaya, oh, firman-Mu adalah firman yang menguatkan. Firman-Mu adalah firman yang mendatangkan anugerah, mujizat, dan perkenanan dalam hidup kami. Serta firman-Mu adalah awal dari terobosan demi terobosan yang akan terjadi dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, kembali urapi hamba-Mu, tutup bungkus atas hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Oh, ambil alih atas hamba-Mu sepenuhnya, seutuhnya ya Bapa. Ambil alih atas lidah bibir ini, sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari lidah bibir ini bukan berasal dari hamba-Mu, tetapi berasal daripada-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Oh, ambil alih dan urapi setiap telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat mendengar, kami dapat melakukan, dan kami dapat menerima apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang jadi firman-Mu, apa yang jadi pewahyuan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Ya. Saya mau menyapa setiap saudara sekali lagi dimanapun Anda berada. Shalom. Selamat berhari Minggu. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa kita masuk pada minggu yang keempat di bulan November ini, minggu yang terakhir di bulan November ini. Dan saya percaya sepanjang bulan November ini saudara mendapatkan jamahan, lawatan, pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna. Haleluya, amin. Dan saya percaya kita sebentar lagi, sedikit lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Tinggal menghitung hari kita masuk bulan Desember, dan saya percaya bulan Desember adalah bulan yang penuh berkat, penuh lawatan, penuh hadirat Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan saya percaya bulan November ini, saudara, di penghujung November ini Tuhan berikan satu message, satu pesan Tuhan, satu pewahyuan, satu anugerah dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengundang saudara, mengajak saudara untuk ikut, untuk terlibat, ikut serta, ikut berperan aktif dalam KKR Natal yang kita selenggarakan, yaitu KKR-nya di tanggal 17 Desember 2023, dan ada ibadah malam Natal di tanggal 24-nya dan ibadah Natal di tanggal 25-nya. Namun
KKR Natal akan kita adakan di tanggal 17 Desember 2023. Jadi saudara silakan ajak saudara, keluarga, kerabat, sanak saudara yang terdekat, dan akan ada pemberitahuan lebih lagi saudara. Haleluya. Pastikan saudara ikut terlibat aktif untuk mengajak jiwa-jiwa terlibat hadir dalam KKR yang gereja kita selenggarakan. Dan saya percaya lewat KKR itu akan ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada jiwa-jiwa yang kembali dibangkitkan, ada api Roh Kudus yang dicurahkan. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Ya. Hanya 3 ayat saja, saudara. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berbicara demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Life is Choice. Ya, yang bahasa Indonesianya berkata, hidup adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah pilihan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, hidup adalah pilihan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini adalah sebuah pilihan. Yang namanya pilihan, ada pilihan A, ada pilihan B, ada pilihan C, ada pilihan D. Amin. Ya. Dan dalam hidup kita hanya ada 2 pilihan. Hidup, mati. Kehidupan atau maut. Yesus atau iblis. Surga atau neraka. Kasih karunia anugerah atau kebinasaan. Jadi dalam hidup ini selalu ada pilihan. Sama-sama bilang saya, dalam hidup ini selalu ada pilihan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, dalam hidup ini selalu ada pilihan. Begitu juga dengan hidup kita sehari-hari. Selalu ada pilihan. Ketika kita makan pagi, kita ada diperhadapkan dalam pilihan. Kita mau pilih sarapan ini, sarapan itu, sarapan ini, ya kan? Nah, makan aja banyak pilihan, saudara. Pergi, misalnya. Kita mau pergi ke A, ke B, ke C, banyak pilihan. Terus, ketika kita belanja ke mall, kita belanja ke pasar, ada banyak pilihan di situ. Betul? Sehingga hidup ini itu banyak pilihan. Makanya saya katakan life is choice. Hidup adalah pilihan. Amin. Nah, pekerjaan kita juga pilihan. Ada banyak pilihan profesi. Hobi kita juga pilihan. Ada banyak pilihan hobi. Tapi yang saudara mesti tahu, ketika banyak pilihan itu, harus ada satu keputusan yang kita ambil. Betul? Ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, nggak mungkin kita pilih semuanya. Pasti ada satu pilihan yang kita ambil.
Artinya dalam hidup ini kita harus mengambil satu keputusan, satu tindakan, satu action untuk menyatakan, ini loh pilihan saya. Bahkan bentar lagi pilpres, saudara. Bentar lagi pemilu. Saudara kan diperhadapkan dengan pilihan. Pastikan saudara, kita pilih pemimpin yang membawa damai. Pilih pemimpin yang mempunyai catatan-catatan baik. Pastikan pilih pemimpin yang bukan karbitan atau instan. Haleluya, haleluya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita adalah pilihan. Ada satu keputusan yang kita harus ambil untuk memilih setiap pilihan-pilihan itu. Contoh seperti ini. Saudara diperhadapkan misalkan sederhana ya, saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Saudara diperhadapkan untuk bepergian ke satu tempat. Misalkan saudara diperhadapkan, kamu mau pergi ke Jogja dulu atau Semarang dulu, misalkan gitu. Nggak mungkin saudara pergi ke dua tempat itu sekaligus. Betul? Pasti mana dulu? Artinya, saudara ada satu keputusan yang saudara harus ambil. Saudara mau ke Jogja dulu atau ke Semarang dulu? Ketika saudara udah ambil ke Jogja, ya sudah jalurnya ke Jogja. Ketika saudara pilih ke Semarang, ya sudah jalurnya ke Semarang. Seperti itu. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan. Begitu juga dengan iman kita. Tuhan sudah menyediakan kasih karunia. Tuhan sudah menyediakan anugerah. Tuhan sudah menyediakan rancangan-rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan apa? Segala kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan firman-Nya, terobosannya, jalannya buat kita. Tapi itu pilihan. Karena Tuhan memberikan kebebasan buat kita. Tuhan nggak paksa kita. Ini loh, salibku sudah tersedia, pengorbananku sudah tersedia, penebusanku sudah tersedia. Kamu tinggal ikut aku, pergi ke surga, selesai. Kamu tinggal ikut aku, hidupmu diubahkan. Kamu tinggal ikut aku, hidupmu diperbarui. Kamu tinggal ikut aku, kamu menerima jalan dan rencanaku. Amin. Hidup itu pilihan. Dan ada pilihan yang lain, yaitu apa yang iblis tawarkan. Ya, apa yang dunia ini tawarkan. Wah, kamu enak loh ikut dunia. Kamu nyaman loh ikut dunia. Tapi ujungnya kebinasaan. Ujungnya keluar dari rencana Tuhan. Dan ujungnya neraka. Maka Alkitab dikatakan dalam Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 24-25, dalam 2 Timotius 3, saudara. Manusia di akhir zaman, kita, keadaan di akhir zaman tidak akan lebih mudah. Saya sampaikan ini karena ini sudah tertulis di firman Tuhan. Saya bukan mau menjadi hamba Tuhan yang mengenak-enakkan telinga saudara, enggak. Tapi kebenaran yang harus saya nyatakan. Tahun berganti tahun, zaman berganti zaman, bukan semakin mudah, saudara. Akan banyak himpitan, tekanan, intimidasi yang iblis lakukan. Intervensi bahkan dari iblis supaya kita membelok dari pilihan kita. Kita belok dari rencana Tuhan. Kita belok dari kasih karunia Tuhan. Ya. Dan saudara, yang perlu saudara tahu, di akhir zaman ada dua jalan yang bercabang.
Seperti kalau saudara lihat di thumbnail tadi, ya, ada dua jalan yang bercabang. Yang satu jalannya kecil tapi lurus bersama Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam cengkeraman genggaman Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang satu jalannya lebar tapi menuju kebinasaan, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan pagi ini ngomong apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Memang ikut Tuhan gak gampang. Ikut Tuhan bukan suatu perkara yang mudah. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita menentukan pilihan kita. Kita mau ikut Yesus, kita mau ikut jalan Tuhan, kita mau ikut kehendak Tuhan, kita mau ikut rencana Tuhan, kita mau ikut apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan yang akan pelihara kita, saudara. Tuhan yang akan menggenggam kita. Tuhan yang akan melawat kita. Tuhan yang akan memampukan kita selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Amin. Pintu yang sesak itu, pintunya sesak, pintunya susah untuk dilalui. Susah untuk dilewati. Hari-hari ini ada banyak orang yang memilih jalan instan. Gak mau berproses. Yang penting instan. Ya kan? Bahkan ada orang yang mau jadi pemimpin juga pakai cara yang instan, saudara. Semuanya serba instan kayak mie instan, saudara. Tapi apakah kita mau jadi yang instan-instan seperti itu? Yang instan itu mudah. Di kalimat selanjutnya, firman Tuhan berkata, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Satu ketika, saudara, ketika saya berdoa, ketika saya saat teduh, ketika saya quality time, Tuhan tuh bawa satu penglihatan begini. Di penglihatan saya itu, ada satu tangganya nggak luas, tapi menuju surga, menuju ke satu tempat yang begitu indah, satu tempat yang putih, yang kudus gitu, yang luar biasa, saudara. Nah, satu lagi ada satu jalan menurun yang lebar sekali, dan saudaranya yang dikasih dalam Tuhan. Banyak yang saya lihat, ada orang-orang yang bahkan saya kenal juga, itu berjalan ke jalan yang lebar tadi. Dan saudara, dalam penglihatan saya itu, yang jalan yang lebar tadi, ujungnya itu api. Dia menurun, dan terus, ujungnya api. Dan itu panas sekali, saudara. Dan yang tangga yang kecil ini, yang menuju ke langit ini, yang begitu indah ini, tangganya aja indah, saudara. Itu ujungnya, saya percaya itu surga. Artinya, dalam hidup kita, itu gak selalu ketika ikut Tuhan itu mulus jalannya. Yes, memang sesak, memang kadang gak enak, saudara. Tapi terus ikut, selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang melangkah bersama Tuhan, bahkan menabur bersama Tuhan, akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin kita hari ini ngomong, kenapa jadi anak Tuhan kok gini-gini amat? Saya mau kasih tahu buat saudara, memang akhir zaman akan terjadi kesesakan demi kesesakan, saudara. Karena lewat itu, iblis mau tawarkan
Dan waktunya Tuhan untuk menyaring mana domba, mana kambing, mana pengikut Kristus yang sejati, mana hati yang benar-benar mau ikut Yesus, bukan mau nyari berkatnya, tapi mau cari sumbernya. Mana yang hanya mau cari sekedar berkatnya, mana yang kambing, mana yang domba. Tuhan mau pisahkan itu, saudara. Kesesakan demi kesesakan, mungkin kesulitan demi kesulitan, Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan tuh menyeleksi siapa yang benar-benar layak masuk kerajaan Tuhan, mana yang tidak layak masuk kerajaan Tuhan. Dan dengan diperhadapkan situasi-situasi yang nggak mudah, seringkali orang mau apa? Jalan pintas. Yang mengerti katakan amin. Seringkali orang mau jalan yang gampang, mau jalan yang mudah. Udah aku ngambil ini aja, ngambil itu aja. Yang padahal udah jelas-jelas itu jalan iblis. Ya, orang ambil jalan pintas. Yang penting lebar jalannya, enak jalannya, lancar jalannya. Ada gereja-gereja yang hari ini ngajarin teologi kemakmuran terus ditebarkan. Ngenakin telinga jemaat supaya apa? Jemaatnya makin banyak, karena hari-hari ini saudara, orang lebih senang dengar ketika wah, kamu jadi Kristen pasti berkati, pasti keuanganmu gini gitu. Ya, betul kita diberkati, betul kita disertai. Tapi definisi berkat yang sesungguhnya seringkali saya bilang pada saudara adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita pada Tuhan. Kalau berkat itu membuat kita hanya mencari materi demi materi yang Tuhan bisa berikan, tanpa kita benar-benar hati kita tertuju pada Tuhan, itu bukan berkat. Itu justru satu jalan lebar yang akan membinasakan kita. Ada banyak pengajaran saudara yang hari-hari ini hanya menyenangkan telinga kita. Dan itu dipilih karena itu yang mudah. Pelayanan yang macam begini ini yang mudah. Tapi pelayanan yang betul-betul mengajarkan firman Tuhan. Saya bicara ini bukan berarti saya penganut teologi salib, enggak, saudara. Teologi yang Bibleology. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab. Kalau pelayanan yang betul-betul sesuai dengan Alkitab, enggak mudah hari-hari ini, saudara. Injil yang sesuai dengan firman Tuhan enggak mudah hari-hari ini. Tapi dengan ketidakmudahan itulah Alkitab berkata, dalam kelemahanku nyatalah kuasa. Artinya dalam setiap kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, justru itu yang Tuhan kehendaki supaya kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak mampu, aku nggak bisa lagi, aku bukan menyerah ya, aku berserah sama Tuhan, aku menyerahkan semuanya sama Tuhan. Momen itulah yang Tuhan tunggu, momen itulah yang Tuhan nantikan untuk kita berserah total sama Tuhan. Karena ketika kita ada dalam jalannya Tuhan, jalannya sesak itu, justru mungkin kesesakan terjadi, mungkin kesulitan terjadi untuk kita bisa berserah, untuk kita bisa mempercayakan seluruhnya sama Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan tujuan yang terbesar, yaitu kehidupan kekal. Life is choice. Kita mau pilih jalan yang lebar dan akhirnya kebinasaan, atau kita mau pilih jalan yang sesak dan akhirnya kehidupan. Kalau saudara pelajari akhir zaman, saya mau sedikit beberkan saudara, yang akan terjadi nanti. Kita ini masih ada di zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman Injil, keselamatan yang terus Tuhan curahkan.
anugerah, tiap hari anugerah, tiap hari anugerah, tiap hari anugerah, tiap hari kasih karunia, tiap hari kasih karunia, tiap hari kasih karunia. Kita ini masih ada di zaman itu, saudara. Dan tidak lama lagi, tapi nggak tahu kapan, sudah di ambang pintu, Tuhan akan datang di awan-awan, menjemput setiap orang percaya yang sungguh-sungguh ada di jalannya Tuhan itu tadi. Yang mungkin sesak itu tadi, yang mungkin gak mudah, yang mungkin butuh iman, butuh perjuangan, butuh kita benar-benar percaya sama Tuhan, butuh benar-benar kita ngandalkan Tuhan, butuh benar-benar kita nempel sama Tuhan, butuh benar-benar setiap hari kita harus doa, kita harus pujian, kita harus penyembahan, kita harus terus berjuang dalam iman. Kita ada dalam jalan itu, ya. Tuhan akan angkat kita dengan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Dan apa yang terjadi di dunia? Mungkin kalau hari-hari ini orang mau pilih jalan pintas, mau pilih jalan yang kiri itu tadi, jalan yang lebar itu tadi, jalan yang enak, jalan yang gak sulit, jalan yang instan. Apa yang terjadi, saudara? Dunia akan mengalami masa namanya tribulasi, masa penganiayaan, masa kesulitan besar, masa di mana murka Tuhan turun. Jadi pikiran kita bukan hanya hari ini, saat ini, besok, enggak. Karena hidup kita adalah sementara. Segala kesulitan kita, segala kesusahan kita ada ujungnya, saudara. Ada akhirnya. Enggak selama-lamanya. Apalagi ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan janjikan hari depan kita penuh pengharapan. Hari depan kita penuh damai sejahtera. Hari depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengalami jalan yang lebar tadi, saudara, apa yang kita akan dalami? Masa kesusahan besar, penganiayaan di mana-mana, dan bahkan nanti orang harus pakai tanda bilangan 666 baru bisa hidup, baru bisa makan, baru bisa bepergian. Kalau enggak, orang dianggap penjahat. Orang dikejar-kejar, diburu di mana-mana. Apakah kita mau masuk ke yang itu, saudara? Ini bukan satu khotbah yang saya menakut-nakutin saudara, tapi itu yang akan terjadi. Bahkan mengerikan sekali, saudara. Hari ini, berita Injil ada buat saudara. Mumpung kita masih ada di zaman anugerah, mumpung kita masih ada kesempatan untuk kita bertobat, mumpung kita masih ada kesempatan untuk ada di jalan yang sempit, yang sesak ini, udah kita di jalan ini aja. Apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jalannya sempit saya tahu, jalannya sesak saya tahu, jalannya sulit saya tahu. Tapi Tuhan yang pegang kendali, saudara. Amin. Saya tahu nggak mudah, karena saya ngalami. Ikut Tuhan nggak mudah, saudara. Tapi ketika kita taat dan setia sampai akhir, kita akan melihat kok terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, perkenanan dengan perkenanan. Saudara nggak perlu khawatir. Kalau gitu aku ikut Tuhan nanti aku miskin. Kalau aku ikut Tuhan nanti aku nggak bisa menikmati. Menikmati boleh kok, saudara. Kita akan dikasih sama Tuhan pada waktunya. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Tuhan lebih tahu yang paling tepat buat kita.
Amin. Nggak perlu kita kejar berkatnya. Nggak perlu kita kejar materi. Kalau ikut Tuhan itu. Cukup kita lakukan bagian kita. Artinya bukan berarti nggak kerja loh ya. Tetap kita lakukan bagian-bagian kita. Apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, kelola dengan sebaik-baiknya. Maka pada waktunya kita akan menikmati berkat dan anugerahnya. Yang penting terus ada dalam jalannya. Yang penting terus ada dalam rencananya. Yang penting terus ada dalam bimbingannya. Tetapi kalau kita mau pilih jalan yang lebar itu, wah, kengerian di depan mata kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Nggak ada manusia satupun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Kalau ada orang yang tahun sekian, itu palsu semua, itu bohong semua, itu sesat semua. Karena Alkitab berkata, tidak seorang pun akan tahu kapan waktunya akan tiba. Dan harinya akan seperti pencuri datang. Nggak disangka-sangka, nggak ada orang duga. Dan pada hari itu orang masih beraktivitas biasa, orang masih bekerja seperti biasa. Dan harinya itu, saudara, orang masih bepergian biasa, orang masih bekerja, orang masih beraktivitas, mungkin masih beribadah seperti biasa. Tiba-tiba datang, di mana orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ada yang di jalan Tuhan ini diangkat dengan tubuh kemuliaan. Orang akan terkejut, orang akan bingung, orang akan chaos. Tapi itu yang terjadi, saudara. Jangan kita seperti 5 gadis bodoh yang santai-santai menantikan mempelai pria santai-santai. Kita harus jadi seperti 5 gadis bijak menantikan pengantin pria dengan terus berjaga-jaga menyalakan pelita. Artinya dalam hidup kita sudah seharusnya kita terus berjaga-jaga. Kita terus ada dalam jalannya Tuhan. Kita terus ada dalam relnya Tuhan. Kalau mungkin saudara hari-hari ini mulai ada pikiran-pikiran untuk melalui jalan pintas yang lebar tadi, mulai bertobat, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mumpung masa anugerah, mumpung masa kasih karunia itu masih tersedia, saudara. Amin. Saya tahu ikut Tuhan gak gampang. Sungguh-sungguh ikut Tuhan itu gak mudah. Tantangan demi tantangan dihadapi. Tapi justru itulah, dengan tantangan, dengan badai, dengan kesulitan, Tuhan tuh mau nunjukin sama kita bahwa ini loh anakku, aku tuh ada sama-sama kamu gitu loh. Tuhan tuh mau nunjukin bahwa penyertaannya tuh nyata, bahwa anugerahnya itu nyata, bahwa kuasanya itu nyata dan sempurna. Lewat semua itu Tuhan tuh mau tunjukin bahwa ada terobosan di dalam Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan, ada kasih karunia-Nya dalam Tuhan. Tuhan membuktikan ayat yang berkata, dalam kelemahanku nyatalah kuasa-Mu. Justru kalau orang percaya, kita nggak ngalamin kesulitan, kita nggak ngalamin kelemahan, kita nggak ngalamin badai, kita nggak ngalamin gelombang, kita nggak ngalamin masalah, kita nggak akan ngalamin Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tahu bahwa mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab, semua awalnya adalah kesulitan, semua awalnya adalah masalah, semua awalnya adalah badai, semua awalnya adalah pergumulan.
Dan akhirnya ketika Tuhan bekerja, ada campur tangan Yesus. Di situ ada mujizat, di situ ada terobosan, di situ ada penuaian, di situ ada perkenanan Allah, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang tercurah. Amin. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara, ada masalah nggak? Ada, besar masalahnya. Sulit dipecahkan. Cuma ada 5 roti 2 ikan, saudara. Logikanya, dari 5 roti dan 2 ikan nggak bisa. Itu 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa lebih dari 5.000, saudara. Ya. Tapi ketika tangan Yesus bekerja, perhatikan, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan sanggup ubahkan untuk beri makan 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kita mungkin boleh menghadapi kesulitan, boleh menghadapi tantangan, boleh menghadapi kesusahan hidup, kesesakan. Tapi saudara dengar baik. Ketika kita menghadapi semua itu dalam relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dalam kehendak dan kuasa Tuhan, dalam campur tangannya Tuhan, kita cukup berserah, kita minta Tuhan campur tangan. Maka dalam doa, tambahkan begini, saudara. Tuhan, campur tangan dalam setiap aspek hidup kami. Campur tangan dalam setiap pekerjaanku. Campur tangan dalam setiap apa yang kulakukan. Itu, saudara. Ketika Tuhan yang campur tangan, saudara kan melihat anugerah demi anugerah itu terjadi, saudara. Terobosan demi terobosan begitu saja terjadi. Amin. Jadi katakan banyak orang masuk melalui pintu yang besar. Orang hari-hari ini nggak mau lewati kesesakan. Orang hari ini nggak mau lewati kesulitan. Pokoknya aku maunya jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas. Kehendak Tuhan terobos, hari Minggu terobos. Ya kan? Yang penting money, cuan. Sampai lupa. Yesaya 58 berkata, kuduskan hari Sabat. Hormati hari Sabat. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Kalau saudara mau ada dalam jalannya Tuhan, jadikan Tuhan prioritas dalam hidup. Amin. Setiap firman Tuhan dibuat bukan untuk menyenangkan Tuhan, enggak. Setiap firman dibuat bukan untuk menguntungkan Tuhan, enggak, saudara. Setiap firman Tuhan dibuat untuk mengatur hidup orang percaya. Saudara percaya enggak? Kalau saudara dalam seminggu 7 hari saudara bekerja, waktu buat keluargamu kapan? Hormati, kuduskan, dan sucikan hari Sabat itu berarti di hari Sabat, hari Minggu itu saudara beribadah, saudara habiskan waktu bersama keluarga, quality time bersama keluarga, bersama dengan Yesus. Awali hari dengan Yesus dan sepanjang hari saudara lalui bersama keluarga itu, saudara. Kenapa kita disuruh mengkuduskan, menyucikan, dan menghormati namanya hari Sabat? Dan Yesaya 58 berkata hari Sabat itu adalah hari kenikmatan.
Hari kita menikmati 6 hari kita bekerja. Kita nikmati di hari ke-7. Amin. 6 hari kita berupaya. Nikmati di hari ke-7. Itu yang namanya hari Sabat. Dan itu adalah hari yang harus dikhususkan. Ya tapi pastor, saya hari Minggu itu banyak sekali pekerjaan, saya banyak sekali begini. Saudara, kurangkah 6 hari dalam hidup? Tuhan hanya minta 1 hari. Engkau khususkan, engkau kuduskan. Sebut itu hari kenikmatan bagimu. 1 hari tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan urusan-urusan kita. Hanya beribadah, quality time bersama keluarga. Pernah nggak saudara pikirkan kenapa di seluruh dunia hari Minggu itu tanggal merah? Tanggalannya itu loh saudara, merah warnanya. Saudara mau buka dimanapun, kalau Sunday, hari Minggu, itu tanggalnya warnanya merah. Kenapa? Merah itu tanda berhenti. Kalau saudara di lampu merah kuning hijau itu, di lampu jalanan itu, saudara kalau merah diterobos, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan, resikonya ditilang polisi. Betul? Merah artinya harus berhenti. Kalau orang dunia saja tahu hari Minggu itu waktunya berhenti, kenapa kita masih terobos terus? Amin. Saudara akan lihat, saudara kuduskan, sucikan dari Sabat. Hidup saudara akan lebih teratur, hidup saudara akan lebih tertata. Ini bukan hanya bicara mengenai kehendak Tuhan, tapi juga hidup kita itu diuntungkan. Makanya saya mau ngomong lewat ini, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, hidup kita yang diuntungkan, bukan Tuhan yang diuntungkan. Ketika kita ada dalam pintu yang sesak, ketika kita ada dalam jalan yang sempit itu, bukan Tuhan yang diuntungkan, kita yang diuntungkan. Karena ketika kita ada dalam jalan Tuhan, ada dalam rencananya, bonusnya banyak, saudara. Udah dapat bonus hidup yang kekal, kita dapat bonus menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Dunia berkata apa hari-hari ini? Nikmat mana yang kau dustakan? Loh, enak itu Tuhan, saudara. Tapi memang kita kadang kala dihadapkan dengan kesulitan untuk kita bisa naik kelas. Dan ketika kita seolah di bawah, seringkali Tuhan sedang mau buat kita naik, saudara. Anak panah, saya mau kasih tahu, dia akan melaju melesat ketika dia ditarik sebelakang-belakangnya. Melesatnya jauh. Tapi anak panah, kalau dia ditariknya sedikit, melesatnya dekat. Paling majunya segini, 1 langkah. Tapi kalau ditarik paling belakang, saudara, ditarik sekuat-kuatnya paling belakang, ya, sampai paling belakang, ketika dilepas jauh sekali. Begitu juga dengan hidup kita. Saudara pernah nggak lempar batu? Ketika saudara lemparnya dari atas, dia jatuhnya dekat. Tapi kalau saudara melempar jauh, lemparnya harus dari bawah. Dari bawah nih saudara lempar, jauh pasti. Buktikan nanti. Tapi jangan buat lempar orang, saudara, ya. Saudara buktikan. Ketika saudara kita lempar batu mau jauh, itu harus dari bawah.
Artinya dalam hidup kita, kalau kita mau naik kelas, kalau kita mau melesat maju, jangan takut yang namanya tantangan, jangan takut yang namanya masalah, jangan takut yang namanya kesulitan. Segala kesulitan bisa dipecahkan kalau Tuhan yang bekerja. Segala tantangan, segala badai bisa ditaklukkan. Karena Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan banyak kesaksian, terlalu banyak kesaksian. Mujizat Tuhan nyata. Amin. Selanjutnya firman Tuhan berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Biar kita menjadi bagian dari sedikit orang yang berjalan kepada kehidupan, yang berjalan dalam rencana Tuhan, yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena bukan Tuhan, sekali lagi bukan Tuhan yang diuntungkan. Kita yang diuntungkan. Kita yang dapat nikmatnya. Kita yang dapat bonus demi bonus. Amin. Bukan Tuhan loh yang dapat bonus, saudara. Kita yang dapat. Tuhan justru beri buat kita. Yang dapat siapa? Kita. Sama-sama bilang sama saya yang dapat bonusnya. Bukan hamba Tuhan yang nyampein ini, enggak. Saya juga enggak dapat keuntungan dari saudara. Saudara yang dapat bonusnya. Amin. Hari ini, buat komitmen sama Tuhan. Buat komitmen sama Tuhan. Bukan hanya sekedar janji. Komit melangkah bersama Tuhan. Komit berjalan dalam rencana Tuhan. Mengiring Tuhan seumur hidup. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Karena hidup itu pilihan. Kita mau pilih jalan yang lebar tapi binasa, jalan yang lebar tapi akhirnya kita ngalamin satu kengerian, atau jalan yang sempit tapi kita menikmati bonus demi bonus. Seringkali kalau saudara mau belajar, jalan yang lebar itu belum tentu jalan pintas juga. Sepertinya jalannya enak, tapi bisa jadi jalannya muter-muter gak karu-karuan. Tapi seringkali jalan sempit itu jadi jalan pintas. Iya kan? Hari-hari ini orang kalau jalan, carinya jalan apa? Jalan tikus namanya. Jalan tikus tuh jalannya sempit. Kayaknya gak enak lewat jalan sempit itu. Wah, sempit. Motor ketemu motor aja susah. Apalagi mobil. Kayaknya nggak enak, saudara. Tapi lewat jalan sempit, tahu-tahu udah nyampe tujuan. Lewat jalan sempitnya Tuhan, bisa jadi kayak gitu, saudara. Lewat jalan lebar, wah kayaknya enak. Tujuan hidup kita nggak tersampai, nggak kesampaian. Tapi lewat jalan sempit yang Tuhan berikan, kita jalan. Tahu-tahu tujuan hidup kita dapat mahkota, kita dapat bonus, kita dapat kenikmatan yang Tuhan beri. Plus, kita berkenan buat Tuhan. Loh, bonusnya kan double-double, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Dan saya mau tanya pada saudara, jawab pada dirimu sendiri. Jawab di hatimu. Saudara mau pilih jalan lebar atau saudara mau pilih jalan sempit? Saudara mau pilih pintu yang lebar atau pintu yang sempit?
Ketika saudara ngomong, saya pilih jalan sempit, saya pilih pintu yang sempit. Artinya saudara pilih masuk dalam rencana Tuhan. Saudara pilih masuk dalam kehendak Tuhan. Saudara pilih masuk dalam jalannya Tuhan. Dan ketika saudara masuk dalam jalannya Tuhan, oh, bonus demi bonus yang saudara akan lihat. Tapi ingat, lakukan perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Kuduskan, sucikan hari Sabat. Pergi beritakan Injil. Selamatkan dunia ini. Beritakan kabar sukacita, kabar pengharapan. Ya. 6 hari bekerja. Lakukan sebaik-baiknya pekerjaan kita. Bukan hanya mentang-mentang hari Sabat itu hari ke-7 aja kita doa, enggak. 6 hari juga kita berdoa. 6 hari kita quality time, dan hari yang ke-7 kita beribadah. Seperti itu, saudara. Dengan begitu saudara akan lihat bonus-bonusnya dari Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat berkat. Tuhan terima kasih buat firman. Terima kasih buat sabda. Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami, firman-Mu kembali mengingatkan kami. Dan firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa kami harus pilih jalan-Mu. Kami nggak mau pilih jalan dunia. Tuhan, pada pagi ini, pada waktu ini, kami mau ambil komitmen, Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami mau ada dalam jalan-Mu seumur hidup kami. Kami mau ada dalam rancangan-Mu seumur hidup kami. Kami mau ada dalam rencana-Mu seumur hidup kami. Tuhan, campur tangan dan intervensi dalam setiap hidup kami. Kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat kami. Kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang buat kami. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami percaya justru dalam kelemahan kami lah nyata kuasa-Mu, Tuhan. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang bisa beri makan 5.000 orang. Saat itu Tuhan bukan kelancaran yang terjadi, tapi justru ada kesulitan. Sehingga ada mujizat. Dan kami mau tatap segala kesulitan hidup kami adalah awal dari mujizat yang terjadi. Awal dari terobosan yang akan terjadi. Hari ini, kalau kami mengalami hal yang tidak mudah, kami percaya ada mujizat yang tersedia buat kami. Ada terobosan yang tersedia buat kami. Ada mahkota, ada kemenangan dan bonus-bonus yang tersedia buat kami. Dan di dalam nama Yesus itu jadi dalam hidup kami. Jadi dalam hidup kami. Oh, ada terobosan, jalan keluar. Oh, ada mujizat berkat yang tercurah dalam hidup kami senantiasa. Dan di dalam nama Yesus, saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau tahu ada tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh yang sakit. Tuhan, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Kuasakan semua nilai terjadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Bapak, firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu sudah kami terima. Tinggal kami melakukan apa yang jadi kehendak dan firman. Dan Tuhan, kami nggak mau masuk dalam masa tribulasi atau masa penganiayaan atau masa kesusahan besar. Kami mau masuk dalam agenda Tuhan saja. Karena dalam agenda Tuhan ada banyak kenikmatan yang akan kami terima di kemudian hari.
Dalam rencana Tuhan ada banyak kenikmatan yang akan kami nikmati. Ada berkat yang tersedia buat kami. Ada mujizat yang tersedia buat kami. Ada mahkota yang tersedia buat kami. Terima kasih. Bahwa kami masuk dalam rencana. Bahwa kami masuk dalam kehendak. Bahwa kami masuk dalam jalan-Mu ya Bapa. Dan biarlah senantiasa hidup kami ada dalam hadirat dan genggaman-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan jadikan kami pujian-Mu ya Bapa. Di jiwaku, yes, ketenangan batin ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara, jadi bejana itu bukan. Jadi sesuatu yang indah itu gak mudah. Tetapi ketika itu terjadi, kita akan menikmati. Ikut Tuhan itu gak mudah. Ikut Tuhan itu gak gampang. Tapi ketika kita mendapat bonus-bonus privilege demi privilege, kita baru akan tahu pengalaman yang pengalaman berkata. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang kasih. Ketika terobosan sudah terjadi, ketika mujizat sudah terjadi, ketika perkenanan Tuhan sudah terjadi, bonus-bonus Tuhan sudah terjadi, kita baru bisa ngomong. Ternyata Tuhan baik. Karena itu jangan terus hidup kita saling kegampangan. Segala kesulitan, kesukaran itu kita hadapi. Hadapi itu saudara. Hadapi itu saudara. Punya mental perjuangan. Hadapi itu dengan berserah minta Tuhan campur tangan. Karena ketika Tuhan campur tangan, segala masalah itu bisa terpecahkan. Selalu ada jalan ketika seolah-olah tidak ada jalan. Karena Yesus berjalan. Haleluya. Hari ini punya momen termasuk dalam rencana Tuhan. Mungkin saudara akan dibentuk, saudara akan diproses.
saudara akan menikmati bonus demi bonus. Satu bencana yang mahal, dia harus melalui proses dan pembentukan yang menyakitkan, yang gak gampang, gak mudah, saudara. Tapi ketika dia keluar dari proses itu, menjadi satu bencana yang sangat mahal. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita mengalami proses yang menyakitkan, proses yang kadang melelahkan, buat kita lelah, capek, hadapi itu dengan ucapan syukur. Hadapi itu dengan rasa berserah sama Tuhan. Karena ketika kita keluar dari proses itu, kita menjadi bencana yang sangat mahal. Kita menjadi manusia yang sangat bersyukur. Kita menerima mahkota dengan privilege dan privilege yang kita akan dapatkan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Katakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku berjalan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, apa yang Kau sampaikan, yang Kau taruh di hati hamba, sudah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus yang terus meteraikan firman ini. Roh Kudus yang terus sirami benih firman ini. Agar firman-Mu ini, Tuhan, dapat berkembang, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Kristus. Menjadikan kami pribadi yang lebih baik bersama dengan Yesus. Menjadikan kami pribadi yang lebih mengerti kehendak dan kasih karunia Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang lebih lagi berserah sama Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang lebih lagi bersandar sama Tuhan, melekat sama Tuhan, nempel dan intim sama Tuhan. Dan Tuhan, mulai dari hari ini kami mau komitmen, kami mau ada di jalan-jalannya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap ikut Yesus. Karena kami tahu, Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek buat kami. Tuhan gak pernah mencelakai kami. Tuhan gak pernah mau nyusahin kami. Kami tahu Tuhan. Tuhan mau memberikan kemudahan dan mudah buat kami. Kami tahu ketika kami ikut Yesus selalu ada jalan. Saat seolah tiada jalan. Karena Yesuslah jalan. Yesuslah kunci dari segala-galanya. Karena firman-Mu berkata, Engkaulah Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan, hari ini kami gak mau kejar berkat-Mu, tapi kami mau kejar sumber berkat itu ada dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika sumbernya ada dalam hidup kami, melekat di hidup kami ada dalam sumber itu, maka kami gak akan pernah kekurangan. Tuhan, bahwa kami nempel sama Yesus, bahwa kami nempel dengan-Mu Tuhan, bahwa kami melekat dengan-Mu Tuhan. Karena kerinduan kami hanya dekat, erat dan melekat dengan-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah selalu ada di jalan-Mu Tuhan, selalu ada dalam rancangan dan rencana serta kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah berikan, yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat mujizat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat perkenanan dan kekuatan baru yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara, saatnya kita mengembalikan persepuluhan dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan atau persepuluhan kita. Dan saudara yang belum bisa memberikan persembahan juga angkat tanganmu. Dan persembahan ataupun persepuluhan bisa diberikan, bisa dikembalikan selesai dari ibadah ini, transfer ke rekening yang tersedia di deskripsi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah persembahan kami, inilah persepuluhan kami. Tuhan berkati, kuduskan, sucikan persembahan dan persepuluhan kami ini agar menjadi persembahan yang kudus berkenan kepadamu, menjadi persepuluhan yang berkenan kepadamu dan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menopang hamba-hamba Tuhan, menopang kehidupan hamba Tuhan, menopang pelayanan dan menopang Injil terus tersebar di muka bumi ini. Berkati, kuduskan, sucikan ya Bapa. Oh, serta Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan kembali angkat tangan dengan wajah yang tengah ada ke surga dan terima berkat dari Tuhan. Oh, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayanan penginjilanmu oleh Tuhan. Diberkatilah segala pekerjaan usaha studimu oleh Tuhan. Diberkatilah segala langkah dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Karena manapun kakimu melangkah disertai dipimpin oleh Tuhan. Oh, damai sejahtera, sukacita, lawatan Allah. Oh, mujizat, berkat-berkat yang Tuhan sediakan tersedia dan tercurah bagimu senantiasa. Oh, baik siang maupun malam. Oh, tersedia bagimu, tercurah bagimu anugerah dari Tuhan. Oh, keberhasilan menyertaimu, mengikutimu senantiasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera, lawatan Allah, anugerah, kasih karunia, penyertaan dan berkat. Oh, serta persekutuan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah satu-satunya hidup Allah yang sana dasar, menyertai engkau senantiasa dari mulai hari ini sampai pada Maranatha. Oh, kehendak Tuhan senantiasa ada dalam jalan Tuhan, senantiasa ada dalam rencana dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan kau memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang baru. Oh, terima segala kebaikan, kemurahan dari Tuhan. Oh, dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai engkau senantiasa, memberkati engkau senantiasa, melindungi engkau senantiasa dari mulai hari ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mensentuh setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya, oh, terima segala yang terbaik dari Tuhan, terima segala kelimpahan dari Tuhan, terima segala anugerah dan penyertaan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah selesai beribadah. Saya mengundang saudara untuk ikut pada onsite minggu depan, ikuti pengumumannya, dan saya mengundang untuk saudara connect group dengan kami ya. Selamat berhari Minggu. Shalom dan Yesus memberkati.